Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Belinda semuanya. Perkenalkan, nama saya Bintang Almaira Aisyah Sulistiono dengan NIM 1302428 dari jurusan Teknik Kimia. Saya dari kelompok 7 dengan anggota saya yaitu ada Nabil, Rashif, Kevin, dan Fahad. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Pemanfaatan Energi Cahaya Matahari sebagai Penggerak Mobil Listrik. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan mengenai keempat bab pada makalah tersebut. Yang pertama adalah bab 1, berisi tentang latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup kajian, metode dan teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Dan pada bab 2 terdapat mekanisme sel surya, mekanisme transformasi energi listrik menjadi energi mekanik menggunakan dinamo, dan gear pada roda. Pada bab ketiga terdapat konversi energi, lalu ada pengaruh intensitas cahaya pada arus yang dihasilkan panel surya, dan yang terakhir ada dampak lingkungan. Dan bab terakhir yaitu bab 4 mengandung simpulan dan saran. Baik, kali ini saya akan memasuki bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang penelitian atau penyusunan makalah kali ini, yang pertama adalah Indonesia adalah negara tropis yang terletak di garis khatulistiwa dan memiliki potensi energi matahari yang besar. Di Indonesia, emisi karbon dari transportasi darat sebagian besar disebabkan oleh kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil, seperti yang disebutkan dalam studi oleh Ismiati, Marlita, dan Saidah pada tahun 2014. Salah satu pendekatan untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi terbarukan adalah teknologi mobil listrik. Pemanfaatan tenaga surya untuk menggerakkan mobil listrik merupakan suatu pendekatan yang menjanjikan dalam sektor transportasi. Dengan memanfaatkan teknologi panel voltaik atau PV, energi dari sinar matahari dapat diubah menjadi tenaga listrik untuk mengisi baterai mobil secara efektif, dikutip dari Purwoto pada tahun 2018. Selanjutnya adalah rumusan masalah dari pembuatan makalah kami. Yang pertama adalah bagaimana tahapan konversi energi yang terjadi dalam mobil listrik dengan sumber energi cahaya matahari. Yang kedua adalah bagaimana keunggulan cahaya matahari sebagai sumber energi mobil listrik berdasarkan literatur ilmiah. Tujuan penelitian kali ini adalah menentukan tahapan konversi energi pada mobil listrik dengan sumber energi cahaya matahari, dan yang kedua adalah menunjukkan keunggulan cahaya matahari sebagai sumber energi mobil listrik berdasarkan literatur ilmiah. Ruang lingkup penelitian kali ini adalah yang pertama mekanisme konversi energi pada panel surya, mekanisme konversi energi pada dinamo, mekanisme gear pada roda dan dinamo, dan pengukuran kecepatan teoritis mobil. Dan metode dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan yang pertama adalah metode deskriptif, dan teknik pengumpulan datanya adalah studi literatur dan sistematika penulisan. Penulisan makalah kali ini dibagi menjadi 4 bab. Yang pertama adalah bab 1 yang berisi pendahuluan, lalu ada bab 2 yang berisi kajian pustaka, lalu yang ketiga ada analisis dan pembahasan dari tinjauan pustaka yang telah kami lakukan sebelumnya, dan yang terakhir adalah bab 4 yaitu berisi simpulan dan saran. Lalu memasuki bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang telah kami kaji bersama-sama. Yang pertama adalah cara kerja panel surya. Sel surya menerima foton dari energi matahari atau cahaya matahari, yang dimana nanti di dalam sel surya itu akan menggunakan prinsip efek fotovoltaik yang menyebabkan timbulnya tegangan akibat foton yang diterima dari cahaya matahari. Penyerapan cahaya ini dibantu prosesnya pada PN junction yang terdapat dalam lapisan sel surya tersebut. Setelah itu elektron yang dilepaskan dari foton akan dihasilkan dan menjadi arus yang dihasilkan oleh panel surya. Lalu selanjutnya ada transformasi energi pada dinamo. Pada dinamo, arus listrik yang masuk ke dalam dinamo akan menuju kumparan yang terdapat pada stator yang terdapat pada dinamo. Kumparan yang dialiri oleh arus listrik ini menyebabkan terbentuknya medan magnet yang dapat disebut dengan gaya elektromagnetik. Dan gaya elektromagnetik ini akan menghasilkan gaya Lorentz yang dapat memutar rotor dinamo. Dan rotor dinamo ini akan berputar bersamaan dengan roda. Lalu selanjutnya ada lagi pada dinamo. Gear adalah silinder pipih yang dibuat bergerigi di sekitarnya dan dapat dilihat dan pada gambar. Gear itu berbentuk bulat seperti koin yang lebih tebal, namun dia memiliki gear-gear yang dapat berhubungan satu sama lain. Gear ini berfungsi untuk penghubung antara rotor dinamo dan roda, dan meneruskan putaran yang dihasilkan oleh dinamo pada roda. Dan gear ini dapat mempengaruhi kecepatan dan gaya dorong yang dihasilkan pada roda dengan rasio gear tertentu. Selanjutnya akan memasuki bab 3 yaitu analisis dan pembahasan yang dilakukan dari kajian pustaka tadi. Yang pertama adalah proses konversi energi dari panel surya hingga menjadi putaran pada ban mobil. Yang pertama adalah dalam cahaya matahari terdapat foton yang menumbuk permukaan sel surya. Foton yang menumbuk permukaan sel surya ini melepas elektron pada lapisan semikonduktor atau yang tadi kita sebut PN junction, dan terbentuk arus listrik yang dialirkan kepada dinamo. Arus listrik yang dihasilkan bisa langsung menuju dinamo ataupun dengan opsi lain disimpan terlebih dahulu pada baterai. Namun jika arus yang dihasilkan langsung memasuki dinamo, maka arus tersebut akan memasuki kumparan pada stator yang tadi terdapat pada dinamo, lalu menghasilkan gaya elektromagnetik yang menyebabkan gaya Lorentz. Lalu
dapat memutar rotor. Rotor dinamo yang berputar ini dihubungkan dengan gear mobil, gear pada roda, lalu kecepatan putaran yang dihasilkan oleh rotor dinamo dapat diteruskan ke as roda yang menyebabkan mobil akan bergerak. Selanjutnya adalah perhitungan kecepatan teoritis. Pada perhitungan kecepatan teoritis, kami menggunakan rumus-rumus berikut dengan dua perspektif. Yang pertama adalah perhitungan dengan keliling ban. Perhitungan dengan keliling ban ini untuk mencari tahu berapa daya yang dibutuhkan untuk mendorong mobil agar bisa bergerak. Yang pertama itu kami mencari torsi yang dibutuhkan mobil untuk bergerak, lalu kami cari daya mekanik yang dibutuhkan mobil. Dari daya mekanik yang dibutuhkan mobil, kami mencari daya listrik dan berapa putaran yang dibutuhkan oleh roda dan rotor dinamo. Dari situ kami menggunakan berapa kecepatan yang diinginkan dengan perbandingan daya listrik yang harus dihasilkan oleh panel surya. Sedangkan dengan perspektif yang kedua adalah perhitungan dengan intensitas matahari. Yang pertama adalah kami dapat menghitung daya yang dihasilkan oleh panel surya, lalu dari daya yang dihasilkan panel surya tersebut kami mendapatkan arus atau tegangan yang dihasilkan oleh panel surya. Dan dari situ, dari arus dan tegangan yang dihasilkan panel surya, kami dapat mengetahui kecepatan putaran mobil dari berapa putaran yang dihasilkan oleh rotor dinamo dan rasio gear yang digunakan. Lalu yang selanjutnya adalah pengaruh intensitas cahaya terhadap arus. Dari kajian pustaka yang kami lakukan, kami mendapati bahwa arus rata-rata yang dihasilkan oleh panel surya adalah 1,5 ampere dan daya yang dihasilkan sebesar 21,46 watt dengan waktu 9 jam. Hal ini dapat berubah jika luas panel surya atau dimensinya berubah. Jika dimensinya semakin besar, maka arus yang dihasilkan dapat semakin besar, dan jika dimensinya lebih kecil, maka akan semakin kecil, dan berpengaruh juga dengan tegangan yang dapat diterima oleh panel surya. Nah, dari diagram tersebut, arus yang dihasilkan panel surya sebanding dengan intensitas cahaya yang diterima panel surya. Jadi, jika intensitas cahaya matahari yang dihasilkan lebih besar, maka arus yang dihasilkan panel surya akan lebih besar juga dan dapat mendorong mobil lebih kuat lagi. Karena arus yang dihasilkan lebih besar dan rotor dinamo akan berputar lebih cepat, maka mobil juga akan bergerak dengan lebih cepat. Yang terakhir adalah dampak lingkungan akibat penggunaan panel surya. Yang pertama adalah dampak positif, yaitu tidak memberikan produk sampingan yang bersifat tidak ramah lingkungan seperti mobil dengan bahan bakar fosil yang menyebabkan terbentuknya gas CO yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua, mengurangi aktivitas pertambangan yang eksploitatif untuk memperoleh bahan bakar fosil. Yang ketiga, sifatnya mudah dipindahkan dan lebih ergonomis. Namun, terdapat dampak negatif akibat penggunaan panel surya ini, yaitu yang pertama adalah menimbulkan kerusakan struktur geologis tanah dan aktivitas pengurukan yang terjadi akibat pembuatan panel surya tersebut. Karena untuk saat ini pembuatan panel surya tersebut masih menggunakan beberapa logam-logam yang masih mengharuskan kita untuk melakukan aktivitas pengurukan yang terjadi. Lalu yang kedua, limbah hasil produksi silikon wafer dapat mencemari lingkungan akibat pembuatan panel surya tersebut dan menurunkan produktivitas ekosistem dan biodiversitas. Pada bab yang terakhir, yaitu bab 4, kami mendapati simpulan dan saran. Simpulan yang kami dapatkan adalah proses konversi energi dimulai dengan masuknya foton dari cahaya matahari oleh panel surya. Oleh panel surya, foton diubah menjadi listrik dengan efek fotovoltaik. Listrik lalu dapat mengalir langsung ke dinamo motor atau disimpan terlebih dahulu pada baterai. Arus listrik yang masuk ke dalam dinamo menyebabkan terbentuknya medan magnet yang membuat rotor dinamo bergerak. Rotor dinamo yang bergerak membuat roda mobil bergerak. Cahaya matahari juga memiliki keunggulan signifikan terutama dalam perspektif lingkungan. Saran dari kelompok kami untuk penelitian dan makalah selanjutnya adalah untuk menyertakan perhitungan yang akurat disertai data-data yang sudah diuji coba dan solusi dari dampak negatif yang dihasilkan. Sekian saja presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.